Jumpa kembali di channel YouTube Sinau bareng Bu Tuti. Hari ini kembali belajar bersama Bu Tuti. Oke, apa kabar anak-anak semua? Masih ingat kan? Tetap di rumah, tetap jaga kesehatan, dan tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa sarapan terlebih dahulu ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik. Tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Hari ini masuk pada pembelajaran yang kelima. Silakan anak-anak siapkan dulu alat tulisnya ya. Dan jangan lupa berdoa sebelum belajar. Agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Apa saja coba yuk kita sebutkan sama-sama. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang pertama, makan makanan yang bergizi. Untuk tumbuh kembang yang optimal, diperlukan gizi atau nutrisi yang baik. Gizi atau nutrisi yang baik itu didapatkan dari makan makanan yang sehat dan bergizi. Nah, bila makanan yang anak-anak makan sudah mengandung 4 sehat 5 sempurna, itu artinya gizi yang terkandung dalam makanan anak-anak sudah terpenuhi. Jadi mari kita belajar makan makanan sehat. Oke anak-anak. Kemudian faktor yang kedua. Apa ayo coba? Siapa yang masih ingat? Faktor yang kedua yaitu olahraga secara teratur. Supaya apa anak-anak? Supaya badan kita sehat dan kuat. Kalau badan kita sehat dan kuat, pertumbuhan dan perkembangan tubuh kita akan mengalami pertumbuhan yang optimal. Jadi anak-anak biasakan berolahraga secara teratur, oke? Di layar HP kalian sudah muncul gambar udin kecil dan udin besar. Di situ ada perbedaan ya ketika udin masih kecil dan ketika udin sudah besar. Apa coba perbedaannya? Nah, perbedaannya itu pada sepeda yang dinaiki udin. Selain itu, badan udin juga berbeda. Udin mengalami pertumbuhan sehingga badan udin menjadi besar. Nah, saat kecil udin menggunakan sepeda roda 3. Coba lihat sepeda udin ketika masih kecil. Nah, rodanya ada 3. Kemudian, coba lihat gambar udin ketika udin sudah besar. Udin sudah dapat menggunakan sepeda roda 2 dengan lancar. Nah, rajin berolahraga sepeda membuat kaki udin menjadi lebih kuat dan badannya lebih tinggi. Sekarang ini ada gambar Edo. Gambar Edo ketika masih kecil dan Edo ketika sudah besar. Edo suka main bola. Nah, saat kecil Edo hanya dapat menendang bola. Nah, sekarang ketika Edo sudah besar, Edo sudah menjadi pemain bola yang hebat. Nah, sama ya seperti Udin tadi, rajin berolahraga membuat badan Edo menjadi lebih kuat dan lebih tinggi. Jadi anak-anak ingat ya, harus rajin berolahraga. Anak-anak, ternyata selain Udin, Edo, Siti, Dayu, dan Lani mempunyai perbedaan makanan kesukaan, ternyata olahraga kesukaan mereka juga berbeda-beda loh. Udin suka bermain sepeda, Edo suka bermain bola. Nah, sedangkan Siti senang berolahraga lari di pagi hari. Nah, kalau Dayu senang berolahraga renang. Kalau Lani senang
bermain lompat tali. Olahraga kesukaan mereka ternyata berbeda-beda ya anak-anak. Tetapi walaupun kesukaan olahraga mereka berbeda-beda, namun mereka tetap rukun dan bermain bersama. Mereka juga saling membantu jika melihat teman yang mengalami kesulitan. Mereka saling menghibur pada saat sedih. Jika ada pekerjaan yang harus dikerjakan bersama, mereka juga selalu bekerja sama. Jadi anak-anak, walaupun kita punya teman yang mempunyai olahraga kesukaan berbeda dengan kita tetap harus rukun dan bermain bersama. Pada buku paket halaman 85, silahkan dibuka ya anak-anak. Di situ ada 3 soal. Mari kita jawab bersama-sama. Soal yang pertama, mengapa kita harus saling menghargai perbedaan? Mengapa kira-kira? Jawabannya adalah kita harus menghargai perbedaan karena agar perbedaan yang ada dapat menimbulkan kerukunan dan tidak menimbulkan pertentangan atau konflik. Jadi hidup kita damai karena kerukunan dalam hidup. Selanjutnya soal nomor 2. Apa saja manfaat yang akan kita rasakan jika hidup rukun? Nah, manfaat jika kita hidup rukun adalah 1, hidup kita akan terasa damai. Kemudian kita mempunyai banyak teman dan kita juga bisa saling membantu antar sesama. Soal nomor 3. Mengapa kita perlu bekerja sama? Nah, anak-anak, mengapa kita perlu bekerja sama? Bekerja sama dalam hal ini yaitu bekerja sama dalam hal yang baik-baik ya. Mengapa kira-kira? Nah, kita perlu bekerja sama supaya pekerjaan kita bisa terasa ringan dan juga cepat selesai. Anak-anak, Bu Tuti mau tahu nih, karena sekarang kalian sedang belajar di rumah, Bu Tuti mau tanya, apakah kamu dan ayah ibu kamu atau kakak dan adik kamu selalu hidup rukun? Nah, apakah kamu dan keluargamu memiliki kesukaan olahraga? Coba tanyakan ya, olahraga kesukaan ayah ibu kamu, lalu kakak kamu dan adik kamu. Oke, silakan diisi pada tabel yang sudah tersedia pada modul ya anak-anak. Anak-anak, seperti yang sudah Bu Tuti sebutkan tadi, bahwa olahraga itu dapat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan manusia. Olahraga dapat membuat tubuh kita menjadi sehat. Tubuh yang sehat itu tidak mudah sakit. Dengan tubuh yang sehat, kita juga dapat tumbuh dengan baik. Oke, sekarang di layar HP kalian sudah muncul ada gambar satu keluarga, kira-kira sedang ngapain ya? Nah, itu gambar sedang melakukan rekreasi. Ternyata rekreasi itu juga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Dengan rekreasi bersama teman, guru, atau keluarga, kita semua menjadi lebih santai, memberikan kesempatan beristirahat pada tubuh dan pikiran agar tetap segar. Nah, di tempat rekreasi biasanya juga dapat kita temui ada penjual tiket dan para pedagang asongan. Harga tiket masuk dan harga barang atau makanan biasanya ada yang ribuan, puluh ribuan, bahkan ratus ribuan. Anak-anak, kalian tentu pernah kan melakukan jual beli di tempat rekreasi? Seperti contohnya kalian ketika membeli souvenir atau oleh-oleh, kalian melakukan jual beli. Nah,
Salah satu pengetahuan yang diperlukan dalam jual beli adalah pengurangan uang kalian yang dibawa dari rumah untuk membeli. Nah, membeli itu artinya membayar, berarti uang kamu akan berkurang. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai pengurangan dengan bilangan ribuan. Oke, tetap ikuti terus pelajaran Bu Tuti ya. Anak-anak, yang pertama kali kita akan pelajari dalam pengurangan ini yaitu pengurangan tanpa teknik meminjam. Kemarin kita sudah belajar mengenai penjumlahan. Nah, dalam pengurangan ini caranya hampir sama ya anak-anak. Di sini sudah Bu Tuti tuliskan contohnya. Kita baca sama-sama. 5.478 dikurangi 1.254. Oke. Caranya dengan melakukan pengurangan secara bersusun. Kita tulis terlebih dahulu 5.478 dikurangi dengan 1.254. Cara mengurangkannya sesuai dengan nilai tempat ya anak-anak. Satuan dikurangi dengan satuan, lalu puluhan dikurangi puluhan, ratusan dikurangi dengan ratusan, dan ribuan dikurangi dengan ribuan. Mari kita hitung bersama-sama. Ya, yang pertama, nilai tempat ya. 8 dikurangi 4. 8 dikurangi 4 berapa anak-anak? 4. 7 dikurangi 5, hasilnya 2. 4 dikurangi 2, 2. Dan 5 dikurangi 1, hasilnya 4. Nah, karena ini ribuan, jadi diberi titik setelah nilai tempat ribuan ya di sini. Jadi hasil dari 5.478 dikurangi 1.254, hasilnya 4.224. Pinter. Nah, tentu anak-anak sudah memahami dengan pengurangan tanpa teknik meminjam ini ya. Untuk selanjutnya kita belajar pengurangan dengan teknik meminjam. Ikuti terus ya anak-anak. Oke, kita mulai belajar pengurangan dengan teknik meminjam. Contohnya, kita baca sama-sama. 4.249 dikurangi 1.926. Caranya sama ya anak-anak dengan pengurangan tanpa teknik meminjam seperti tadi, yaitu dengan pengurangan bersusun. Kita coba tulis 4.249 dikurangi dengan 1.926. Dikurangkan sesuai nilai tempatnya ya anak-anak. Mari kita hitung bersama-sama. 9 dikurangi 6 hasilnya 3. Lalu 4 dikurangi 2 hasilnya 2. Nah, di sini 2 dikurangi 9. Bisa tidak anak-anak? Tidak bisa, karena 2 ini, angka 2 lebih kecil dari 9. Nah, kalau tidak bisa, kita harus pinjam dari depannya. Jika depannya ribuan, maka kita harus pinjam dari ribuan.
pinjam 1 ribuan. Nah, yang angka 1 kita tulis di sini. Kalau dipinjam 1 berarti angka 4 ini 4 ribuannya sisa 3. Lalu angka 2 ini dinaikkan. Dicoret, ditulis di sini. Nah, jadi 12 ratusan dan di sini 3 ribuan. Kita kurangkan yang ratusannya. 12 dikurangi 9 hasilnya 3. Oke. Dan ribuannya 3 dikurangi dengan 1. Hasilnya 2. Karena ribuan diberi titik setelah nilai tempat ribuan. Jadi hasil dari 4.249 dikurangi 1.926 hasilnya 2.323. Oke. Oke, Bu Tuti rasa cukup untuk penjelasan dari Bu Tuti hari ini. Semoga apa yang sudah Bu Tuti sampaikan dapat bermanfaat ya. Silahkan anak-anak kerjakan modul. Jika ada yang belum paham, silahkan bisa WA Bu Tuti ya. Sekian dari Bu Tuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.